Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat sensei kita Profesor Imam Robandi. Beliau seorang founder Heroes Society dan guru besar di ITS. Selamat malam, Prof. Imam Robandi. Apakah beliau sudah ada? Prof. Imam sudah ada? Bapak Nampaknya Ibu? belum. Oh, belum ada. Yang kami hormati para pembedah buku menggali ilmu di Imam Robandi, Bapak Apoteker Muhammad Iqbal Yulianto. Selamat malam, Bapak Iqbal. Oke, selamat malam Ibu Umi. Terima kasih telah hadir untuk membedah buku. Sama-sama. Menggali ilmu di Imam Robandi Society. Dan yang kami hormati pula Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Darwis. Beliau seorang guru besar dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Sugeng Dalu, Prof. Jamaluddin Darwis. Apakah beliau sudah ada? Belum kelihatan. Belum hadir ya? Belum. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Zardan Muhammad Zardan Arabi. Beliau seorang guru besar dari guru besar dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Selamat malam, Bapak Zardan. Malam Bu, belum guru besar Bu, masih itu. Iya. Terima kasih Bapak doa juga Bu. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Aceh. Terima kasih Bu Umi. Ya. Terima kasih Doa Bapak itu, Zardan telah hadir. Doanya ya, mudah-mudahan terkabul. Amin. Amin. Semoga sehat selalu ya Pak. Dan yang kami hormati, kami banggakan, sahabat terbaik Ibu Tri Mulyani dari Kabupaten Karanganyar sebagai perwakilan organizing komite. Selamat malam Bu Tri Mulyani. Selamat malam Bu Umi dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kami hormati Ibu Ake Endang Murni dari Jakarta sebagai perwakilan peserta Heroes Society. Selamat malam Bu Ake. Selamat malam. Assalamualaikum, Bu. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, yang kami Sama-sama. hormati dan kami sayangin Mbak Dona Elpandari Pubianti dari Klaten sebagai moderator. Selamat malam Mbak Dona. Selamat malam Ibu Umi, mohon maaf saya off cam sebentar ya. Ya, terima kasih Mbak Dona atas Ya, kehadirannya. Bu Umi semangat. Semangat, selamat berbahagia selalu. Kami juga ikut Amin, berbahagia. amin. Yang kami hormati sahabat terbaik Heroes Society yang telah bekerja keras menyampaikan informasi untuk terlaksananya KSJM pada malam ini, terutama sebagai kontak person Ibu Aprilia dari Tanah Laut. Selamat malam Bu Aprilia. Assalamualaikum Bu Umi. Cepat sembuh ya Bu April. Sehat selalu. Penyakit musiman Bu. Ya. Dan selanjutnya Bunda Retno Kuncorowati dari Kota Cirebon. Selamat malam Bunda Retno. Selamat malam Bu Umi, terima kasih disapa. Ya. Dan Ibu Sopni Erita yang dipanggil Ama dari Kota Bukit Tinggi. Selamat malam Ibu Sopni Erita. Ada. Apakah ada Ibu Sopni Erita? Nah, nampaknya belum Bu. Dan Tampaknya belum selanjutnya kelihatan. Mbak Nur Laila Indah dari Temanggung. Ini saya sering salah terus namanya Mbak Indah ini.
Selamat malam Mbak Indah. Selamat Belum malam Bu hadir ya, Mbak Umi. Indah. Sehat selalu Mbak Indah. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ini di sini hujan Bu Umi. Ya, Bapak semoga Ibu. tidak terganggu sinyalnya. Ya, izin off cam Kemudian dulu. yang kami banggakan Bapak Firwan Firdaus sebagai penulis menggali ilmu di Imam Robandi Society. Selamat malam Bapak Firdaus. Selamat malam Bu Umi. Kemudian tidak lupa juga kami hormatin sebagai konklusi Bapak Abu Nawas dari Jayapura. Selamat malam Bapak Abu Nawas. Apakah beliau sudah hadir? Assalamualaikum Jayapura. Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Abu Nawas dan kepada Bapak Ibu partisipan yang telah hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas semua kehadirannya. Sungguh sangat berbahagia pada malam ini kita akan menggali ilmu, membedah buku menggali ilmu Imam Robandi Society, buku yang sangat spesial. Saya juga baru 2 hari yang lalu menerima buku dari Bapak Firwan Firdaus. Sungguh buku yang sangat amazing sekali, ya. Covernya sangat bagus dan isinya sangat menginspirasi sekali, ya. Ada yang saya sangat menarik sekali di buku menggali ilmu di Imam Robandi Society ini, bahwa kita ini semua mendapatkan ilmu adanya di Iro Society. Sungguh sangat berbahagia, sangat bangga, yang tidak ada di dunia lain kecuali ada di komunitas Iro Society. Lalu di sini Bapak Firdaus mengatakan kalau beliau adalah seorang yang generasi X, ya, generasi boomers, ya, yang usianya di antara 60 sampai 70 tahunan. Ya, bahwa generasi boomer itu adalah orang-orang yang mempunyai kreativitas yang sangat tinggi, penuh tanggung jawab, dan sangat mandiri. Ternyata memang sangat kita buktikan semua di Bapak Firwan Firdaus, sungguh amazing, luar biasa. Beliau orang yang sudah pensiun. Saya mengira Bapak Firwan Firdaus itu baru 1 tahun pensiun. Ternyata dengan membaca buku ini, Bapak Firwan Firdaus itu sudah dari sejak tahun 2016 ya Pak Firdaus pensiun. Ternyata Bapak Firwan Firdaus itu sangat awet muda dan gigih, tangguh sekali. Dan buku beliau juga sudah berapa buah yang terbit, mulai dari autobiografi, kemudian apa yang satunya lagi itu, For My Homeschooling ya Pak Firdaus ya. Yeah, My Homeschooling ya Pak Firdaus. knowledge from my home. Oh iya. Kemudian yang satu lagi menggali ilmu di Imam Robandi Society. Dalam waktu hanya 1 tahun sudah menghasilkan banyak buku. Selamat untuk Bapak Firwan Firdaus atas karyanya yang sangat menginspirasi. Berikutnya kepada Ibu Tri Mulyani sebagai organizing komite, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Imam Robandi, yang saya hormati para pengulik
atau pembedah yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu Bapak Apoteker Apoteker Bapak Apoteker Muhammad Iqbal Yulianto, kemudian Profesor Jamaluddin Darwis, serta Bapak Dr. Zardan Arabi. Kemudian yang kami hormati pula adalah Chairman KSJM, yaitu Bapak Herfit Ananta, kemudian Co-Chairman Ibu Dr. Rini Nur Hasanah. Yang kami hormati pula moderator KSJM malam ini, yaitu Ibu Dona Bubianti dari Klaten. Kemudian Zoom keeper kita yang senantiasa siap sedia sehingga KSJM setiap Jumat dapat berjalan lancar, yaitu Ibu Sylvia Rahman. Kemudian para kontak person yang dengan secepat kilat ya ketika pengumuman untuk KSJM malam ini itu baru di posting Prof Imam itu pada hari Rabu ya itu, tapi para kontak person dengan semakin hari Kamis ya. Hari Kamis, baru hari Kamis itu, tetapi dengan kinerja yang sangat bagus, bisa menjaring atau mengajak para partisipan yang lumayan banyak ya. Ada Bunda Retno Kunchorowati, kemudian Ibu Aprilia, Ibu Sofni Erita atau Amak Sofni, dan Ibu Indah, Nur Laila Indah dari Temanggung. Kemudian saya mengucapkan terima kasih dan ikut berbahagia kepada Bapak Firman Firdaus yang sangat produktif ya. Jadi dalam 1 tahun ini sudah 3 buku karya Bapak yang dibedah di acara KSJM ini ya. 2 buku merupakan karya tunggal, yaitu buku autobiografi dan buku yang malam ini akan dikulik atau dibedah, yaitu Menggali Ilmu di Imam Robandi Society, dan 1 buku itu yang merupakan buku antologi ya Bapak Firman, yang Knowledge from My Home itu. Iya, Bu. Selamat kepada Bapak, saya ikut merasa berbahagia. Acara bedah buku itu adalah merupakan sebuah acara yang sangat membahagiakan untuk seorang penulis ya menurut saya, dan sebuah acara bergengsi. Mungkin kalau diidentikan dengan seorang artis ya mungkin itu semacam konser tunggal itu ya. Jadi kemampuan kita atau hasil karya kita itu kita publikasikan atau siap untuk dikorek kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi selamat kepada Bapak Firman Firdaus. Sambil menunggu para partisipan yang lain hadir, saya akan menyampaikan sedikit kesan pesan atau banyak mungkin ya, banyak sekali kesan saya selama saya nyantri atau menjadi murid Prof Imam Robandi. Jadi Airo Society itu untuk saya itu betul-betul telah mengubah kehidupan saya, terutama kompetensi yang
semula mungkin bahkan saya tidak memiliki. Dan di Aero Society lah mimpi saya untuk menjadi penulis itu terkabul atau terwujud. Saya menjadi anggota Aero Society itu pada bulan April 2020. Ya, jadi kepala sekolah saya itu Ibu Arumdiah Ribianti itu sudah lama mengenal Prof. Imam, kemudian beliau mengajak saya untuk bergabung. Tidak mudah untuk saya untuk dapat eksis di Aero Society. Ya. Jadi banyak tantangan, terutama tantangan itu adalah berasal dari diri saya. Tantangan ada rasa tidak percaya diri, ada rasa merasa bahwa Aero Society itu bukan tempat saya. Tetapi karena saya merasa bahwa keberadaan di Aero Society itu adalah sebuah peluang, maka saya meskipun ada tantangan dari dalam diri, ada rasa minder, ada rasa segala sesuatu yang menghambat, akhirnya saya bisa dapat mengalahkan, dan akhirnya saya merasakan betapa sangat beruntung kita yang berada di Aero Society dan mampu bertahan dan menggunakan kesempatan di Aero Society ini untuk belajar. Nah, saya belum membaca buku karya Bapak Firwan Firdaus, tetapi dari judulnya saya menduga bahwa Bapak Firwan Firdaus itu juga merasakan betapa banyak ilmu yang dapat diperoleh ketika berada di Aero Society. Saya juga merasakan demikian. Jadi merasakan bahwa di Aero Society itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Terutama adalah ilmu tentang menulis. Dan Prof. Imam dalam memberikan ilmu menulis itu tidak teoritis seperti yang ada di buku-buku tuntunan apa pedoman menjadi penulis, tapi ilmu yang diberikan oleh Prof. Imam itu betul-betul pragmatis ya. Jadi intinya langsung dipraktekkan begitu. Jadi ilmu itu masuk dan gampang teringat karena ilmu itu langsung dipraktekkan. Nah, dulu saya itu memang sangat ingin sekali dapat menulis sebuah buku. Kemudian saya itu gimana nih caranya? Sampai saya itu ingin mengikuti sebuah pelatihan penulisan buku yang saat itu biayanya tidak murah ya, cukup mahal gitu. Kemudian saya sudah minta agar difasilitasi oleh sekolah. Namun akhirnya karena kegiatan itu diundur terus, akhirnya saya tidak jadi ikut. Nah, malah saya ketemu ini Aero Society inilah yang kemudian mewujudkan mimpi saya sehingga saya dapat atau memiliki sebuah keterampilan menulis. Saya sangat merasa sangat sekali perbedaan skill menulis saya sebelum saya bergabung dengan Aero dan sesudah saya bergabung dengan Aero ini. Jadi sebelum bergabung dengan Aero itu saya kadang-kadang memang menulis yang saya posting di Facebook atau Instagram. Setelah saya bergabung di Aero itu saya membaca ulang postingan saya itu saya merasa malu dan kadang tersenyum juga. Wah, ternyata berbeda sekali begitu. Nah, di Aero Society juga saya dapat bergabung dengan beberapa komunitas penulis. Namun terasa sangat berbeda. Keberadaan saya di
komunitas Aero Society dengan komunitas penulis yang lain itu sangat berbeda. Di Aero Society itu tampak sekali keteraturan, kemudian persaudaraan, saling mengapresiasi, saling memotivasi itu sangat terasa. Jadi di Aero Society yang tadi sudah dicuplik oleh Bu Umi, yang ditulis oleh Pak Firwan bahwa Aero Society itu mungkin hanya satu-satunya ya di Indonesia, mungkin itu saya menyetujui. Jadi dari beberapa komunitas penulis yang saya ikuti itu memang tidak ada yang grupnya itu seteratur dan seakrab hubungan di antara anggota komunitas itu hanya ada di Aero Society. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Imam Robandi. Semoga menjadi amal soleh beliau, amal jariah beliau. Karena dengan keberadaan saya di Aero Society itu, saya juga dapat membimbing murid-murid saya untuk menulis, kemudian mengajak rekan-rekan guru untuk menulis. Semoga saya tetap dapat belajar menimba ilmu di Aero Society ini. Demikian yang saya sampaikan, semoga sharing pengalaman saya ini dapat memberi manfaat untuk kita semua, dan terutama adalah saya ini mengharap agar para santri Aero yang selama ini adalah masih silent reader itu dapat bisa saling menyapa, sehingga akan menambah menambah persaudaraan, kemudian juga akan dapat menambah ilmu. Karena yang dapat menghilangkan rasa minder, rasa tidak percaya diri itu bukan orang lain, hanya diri sendiri. Dan rasa minder dan tidak percaya diri itu sebetulnya hanya satu kali dialami. Begitu kita sudah dapat mengalahkan, itu kita akan percaya diri. Itu yang saya rasakan dan saya praktekkan, sehingga saya tetap dapat bertahan di Aero Society ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri Mulyani sebagai organizing komite di KSJM pada malam hari ini. Selanjutnya saya melanjutkan menyapa Sugeng Dalu Prof. Imam Robandi. Saya melihat ada Prof. Imam tadi ya di sini. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Prof. Jamaluddin. Dan selamat malam, Bu Ana Widyastuti dari Bogor. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya kepada peserta Ibu perwakilan peserta Aero Society, kepada Ibu Ake Endang Murni dari Jakarta, saya persilakan. Terima kasih Bu Umi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terutama kepada yang terhormat Prof. Imam Robandi dan juga kepada Ibu Bapak semua yang saya hormati yang sedang mengikuti KSJM malam ini. Saya berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan kesan-kesan saya selama menjadi anggota keluarga Aero Society ini. Saya ini juga termasuk golongan baby boomers, Bu Umi.
sudah di atas 60 tahun, sudah pensiun, mantan guru. Sangat senang sekali berada di dalam komunitas Hero Society ini. Saya kira karena kita mulainya sudah agak terlambat, jadi saya akan menyingkat apa yang harus saya sampaikan. Intinya saja adalah ketika saya masuk ke dalam keluarga Hero Society didaftarkan oleh Ibu Nur Indah waktu itu pada bulan Juli 2020. Di dalam keluarga Hero Society ini saya merasakan suasana yang akrab, suasana yang penuh kepedulian, saling bantu, saling menolong. Pokoknya senang sekali saya berada di kelompok keluarga Hero Society ini. Saya juga mendapat kesempatan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan yang tadinya nonton YouTube hampir tidak pernah, sampai sekarang menjadi bisa mengunggah konten di YouTube walaupun belum banyak. Dan intinya saya sangat bersyukur berada di dalam keluarga Hero Society. Saya sangat berterima kasih terutama kepada Prof. Imam yang sudah mendirikan atau menciptakan Hero Society ini, dan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah sering membantu pada saat saya butuh bantuan. Barangkali demikian saja, mengingat waktu sudah semakin malam. Matur nuwun, assalamualaikum. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Monggo Bu Umi. Terima kasih Bu Ake. Belajar di Hero Society memang suatu yang sangat membanggakan, sangat berkesan karena kita saling silaturahmi dari Sabang sampai Merauke. Walaupun belum pernah ketemu, tetapi rasa keakraban, tidak bisa dinilai begitu bahagianya. Ya. Selanjutnya untuk acara inti saya serahkan kepada moderator Ibu Dona Elpandari Pubianti. Kepada Ibu Dona Elpandari Pubianti, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Umi. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas sekali. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Ibu Umi Putri Balia yang telah memimpin acara ini sebagai tamu dengan luar biasa baik. Dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh petugas pada malam hari ini, yaitu Ibu Tri Mulyani untuk sambutan OC, Ibu Ake Endang sambutan peserta, kemudian nanti ada konklusi Bapak Abu Nawas, dan tentunya salam hormat kami kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu di rumah. Izinkanlah saya membuka ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Saya ucapkan di kajian spesial Jumat malam ke-142 held by Hero Society dalam rangka parade bedah buku seri 24. Hero Society adalah empowering dan enlightening. Pada hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tentunya paling merasakan jantung berdebar-debar adalah sang empunya acara, yaitu Bapak Firman Firdaus, yang hari ini bukunya akan dibedah. Luar biasa sekali ya Bapak. Ini sebuah hal yang saya yakin sangat membahagiakan. Saya yakin sangat membuat Bapak excited seharian tadi, karena ini acara malam ini spesial untuk membedah apa yang menjadi pikiran dan perasaan Bapak Firman Firdaus di dalam bukunya ya. Dan yang saya hormati
guru besar kita, Profesor Dr. Engineering Imam Robandi, apakah sudah bersama dengan kami, Prof. Imam? Sudah ada, Mbak. Oh, ada ya? Oke. Ada. Oke, siap. Ya, kemudian yang saya hormati para pembahas pada malam hari ini yaitu APT Bapak Muhammad Iqbal Yulianto, Profesor Dr. Haji Jamaluddin Darwis, dan Dr. Insinyur Haji Muhammad Zardan Arabi. Terima kasih pula saya ucapkan pada kontak person Ibu Aprilia, Ibu Retno Kunchorowati, Ibu Sofni Erita, dan Ibu Nur El Indah. Alhamdulillah beralamin. Ini sudah seri ke-142. 142 hari kita sudah melakukan kajian setiap Jumat malam. Saya terbilang bukan murid yang rajin, tapi alhamdulillah saya bisa bersyukur karena Prof tahu kalau saya agak futur gitu, saya ditarik lagi biar saya semangat mencari ilmu. Maka saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ketua Komite Bapak Herfi dan Ibu Rini yang sangat luar biasa sekali membantu sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin mengajak Bapak Ibu untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga doa saya kepada Aero Society member yang hari ini sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan doa saya menyertai untuk seluruh keluarga Bapak Ibu semuanya di rumah. Oke, tema buku yang saya belum sempat dan belum membacanya karena belum memiliki bukunya adalah menggali ilmu di Imam Robandi Society. Jadi judul ini sangat to the point ya, sangat jitu sekali, menembak langsung dengan refer to-nya ke subjek. Subjeknya yaitu Imam Robandi, dan kemudian di sini ada kata keterangannya adalah Imam Robandi Society. Nah, kenapa sih sampai Bapak Firwan Firdaus harus membuat judul itu? Saya yakin ada nuansa kebatinan yang luar biasa besar yang dirasakan Bapak Firwan sebelum Bapak Firwan masuk ke Aero Society dan setelah Bapak Firwan masuk ke Aero Society. Nah, kuantum emosi ini saya yakin yang membuat Bapak Firwan sehingga membuat judul yang menurut saya ini termasuk anti mainstream ya, karena langsung menunjukkan ketokohan Profesor Imam Robandi di buku ini, menunjukkan betapa besarnya impact Aero Society ini terhadap para membernya dan besarnya impact kepada murid-muridnya Prof. Imam. Nah, saya akan membuka ini dengan sebuah brainstorming bahwa terkadang ikatan pertemanan itu terkadang jauh lebih kuat daripada ikatan persaudaraan. Ya, ada beberapa level di mana kita itu punya teman, tetapi rasa saudara. Bahkan ada orang yang pernah bilang ke saya itu menganggap menyenangkan Bu itu lebih dari saudara. Padahal posisinya teman, tidak satu darah. Nah, tetapi impact yang dirasakan bisa merasakan sebuah ikatan emosional yang luar biasa kuat. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Ini saya sedikit memberikan memberikan benang merah juga terkait dengan buku Menggali Ilmu di Imam Robandi Society. Saya mencoba berada di sudut pandang Bapak Firman Firdaus. Jadi kebahagiaan kita, karakter kita, bahkan baik buruknya nasib kita itu banyak dipengaruhi oleh teman kita. Jadi cycle pertama itu adalah teman kita. Jadi ada penelitian yang menunjukkan
5 temanmu itu menunjukkan siapa dirimu. Coba sebutkan 5 sahabat baikmu. Nah, 5 sahabat baikmu ini menunjukkan siapa dirimu. Yang pertama adalah teman kita. Yang kedua, temannya teman kita. Nah, yang ketiga adalah temannya teman kita. Diistilahkan ini oleh Nicholas Christakis dan James Fowler sebagai teori 3 degrees influence. Jadi 3 tingkatan pengaruh. Nah, 3 lingkungan spiral itu setidaknya menyumbang kurang lebih 30% lebih pengaruh terhadap kepribadian, dan hal itulah yang akan menentukan kecenderungan seseorang itu dengan lingkaran pertemanannya, apakah dia akan menjadi lebih pemarah, pemaaf, optimis, atau pesimis, tegar atau rapuh, rajin atau malas, toleran atau intoleran, dan akhirnya mudah bahagia atau tidak. Nah, di sini saya yakin apa yang saya rasakan sama dengan teman-teman selaku muridnya Prof. Imam, bahwa di cycle aerososio itu mau tidak mau kita yang merasa hidupnya itu nyaman-nyaman aja, mau tidak mau kita dipaksa untuk merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya adalah kita keluar dari kotak kenyamanan kita. Yang awalnya kita waktu luang itu kita gunakan untuk santai, mau tidak mau di aerososio itu kita tidak bisa bermalas-malasan. Ya, karena pertama tidak mentolerir keterlambatan, tidak mentolerir orang-orang yang malas. Jadi ini adalah sebuah ikatan spiral pertemanan yang luar biasa menurut saya di aerososio, dan alhamdulillah kita bersyukur bisa berada di sini. Jadi bila kita ingin hidup lebih bahagia, PR kita adalah selalu memastikan lingkaran pertemanan itu senantiasa dibangun bersama orang-orang yang selalu memberikan dampak positif, sehingga kita selalu merasa lebih semangat, merasa lebih optimis dan lebih bergairah setiap hari. Jadi salam takazim saya kepada murid-murid Prof. Imam yang rajin, karena saya merasa kurang rajin. Saya merasa malu dan merasa bersyukur. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Sofni, Ibu Aprilia, Ibu Rini, Ibu Umi Putri Balia, Ibu Trimulyani yang tulisannya itu, Ibu Retno juga, ada Bu Herianti yang tulisannya itu setiap harinya kita baca di aerososio. Terima kasih telah memberikan pengaruh ke dalam hidup saya, dan mungkin panjenengan tidak menyadari, sepertinya itu tidak direspon gitu, sepertinya itu kok tidak ada yang menanggapi, tapi sebenarnya ketika dibaca itu sudah menggeser saraf pikiran kita, sehingga berpikir kok ada ya orang yang bisa memiliki semangat dengan konsistensi yang sangat luar biasa seperti itu. Itu sebenarnya menginspirasi tanpa sadar, tanpa panjenengan sadar. Jadi terima kasih pada guru-guru saya di aerososio semuanya, dan terutama kepada guru saya, Prof. Imam Robandi. Itu brainstorming dari saya. Jadi langsung saja, ini yang pertama saya akan memberikan kesempatan untuk Prof. Imam Robandi untuk memberikan sambutan spesial atas launchingnya, sudah tidak launching ya, atas bedah buku Bapak Firman Fitriul. Bersama kita. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Ya, apakah Prof. Imam akan bisa masuk untuk memberikan sepatah dua patah kata, Prof? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya siap. Silakan, Prof. Oh, ini di warung He atau di mana ya, Prof? Ini saya sedang di Solo. Halo. Sehat ya, Prof, ya? Ya, saya senang sekali hari ini. Semoga karya fenomenal
Pak Firwan Firdaus ini terus mengalir ya. Luar biasa dalam waktu yang dalam waktu yang sangat dekat sudah banyak sekali sudah banyak karya. Ini semoga ini dapat menular ke yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, semangat yang dimiliki oleh Pak Firwan Firdaus itu memang spesial ya. Sangat spesial. Sudah pensiun, sudah berhenti dalam kedinasan, tetapi karyanya malah justru naik. Ini yang luar biasa. Sama dengan para penulis-penulis di Jepang itu di umur 89, 85, bahkan ada 90 itu karya tulisnya masih mengalir terus di toko buku. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembedah. Walaupun saya mungkin ini dalam perjalanan ya, saya di perjalanan. Mungkin belum sempat membaca mungkin ya buku Pak Firwan karena mendadak di launching atau dibedah ini. Ini sangat istimewa pembedahnya. Ada Prof. Jamaluddin Darwis, ada Pak Dr. Zardan Arobi, satu lagi Pak siapa ya? Saya lupa itu. Oke, Pak Iqbal. Pak Zardan. Bapak Iqbal Yulianto. Oh, Pak Iqbal ya, Pak Iqbal Yulianto yang semoga nanti dapat mengulik semua yang ada di buku itu. Saya sudah membaca buku itu 2 hari yang lalu. Sudah khatam, sudah tamat. Intinya adalah apapun nilai yang berserakan ya, kalau mau kita himpun akan menjadi sebuah karya yang spektakuler. Saya rasa Pak Firwan itu tidak pernah tidak pernah, kalau politikus itu tidak pernah gembar-gembor apapun, ujuk-ujuk, tiba-tiba itu bukunya muncul. Nah, ini bukunya muncul. Dan banyak sekali yang sampai sekarang belum muncul, yang memulainya sudah lama, buku-buku personalnya itu, yang mungkin karena ada banyak situasi atau apa, sehingga belum sempat muncul, tetapi Pak Firwan Firdaus ini cepat sekali. Yang kelima, Pak Firwan Firdaus ini orang yang mudah sekali belajar. Ada streaming, belajar streaming. Ada OBS, belajar OBS. Ada YouTube, belajar jadi YouTuber dan lain-lain, dan cepat sekali itu. Ini untuk saat kita yang umurnya jauh di Pak Firwan itu ya, perlu menjadi tauladan lah Pak Firwan itu. Jadi seperti moderator kita itu yang sampai sekarang bukunya belum terbit, itu harus di malam ini harus ini Ya betul. Dan lain-lain, dan kawan-kawan Bu Silvi juga bukunya belum terbit ya itu, dan siapa lagi ya, itu juga harus berkaca bahwa banyak kawan yang sudah melampaui kita siapapun ya, sedangkan kita itu merasa nyaman, ayem gitu ya, sehingga menjadi tertinggal. Di Aero Society itu ada yang awal, ada yang medium, ada yang akhir-akhir. Ternyata itu bergabung di Aero Society itu tidak ada hubungannya dengan kapan bergabung. Ternyata Pak Firwan Firdaus, Bu Sofni, bintang-bintang baru, Nur Endah, Nur Laila Endah, siapa lagi yang baru-baru itu ternyata produktif. Cepat sekali
mengejar melakukan reposisi sehingga produktivitas itu muncul. Nah, ini 2022 segera habis. Jadi saya mengingatkan kawan-kawan yang bukunya belum terbit, masih ada sisa beberapa bulan. Silakan Anda konsentrasi serius agar buku cepat terbit di tahun 2022. Tapi kalau jika kepepet, ya terbitkan aja di tahun 2023 di tahun baru, di tantangan baru. Itu Ibu Pubianti yang saya hormati, yang hebat, yang malam ini menjadi moderator. Semoga menginspirasi kita, apalagi nanti telah dibedah. Terima kasih kepada PIC, kepada Chairman, Pak Ervit, Mbak Nur Hasana, Rini Nur Hasana, dan lain-lain. Ya, semoga PIC-nya, saya lupa PIC-nya siapa saja itu, kontak personnya ya lupa. Banyak sekali itu. Semoga semua lancar. Yang menyambut hari ini juga amin ya rabbal alamin. Hari ini malam ini juga lancar semua. Ini saya di jalan Ya, tol amin. menuju Solo, jadi banyak seliweran ini. Banyak Masya Allah. kanan kiri ya. Semoga lancar semua. Nanti kalau Ya, enggak semoga sehat selalu, Bro. ya, juga kamu juga di Klaten dan kawan-kawan lagi di Solo Raya, di lereng Gunung Lawu semua ya. Yang malam ini join sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam. Terima kasih. Hati-hati, Prof. Ya, fi amanillah, Selamat. semoga program diberikan kelancaran sampai di tempat tujuan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sambutan spesial yang diberikan oleh Prof. Imam Tobani tadi mudah-mudahan bisa memantik kita untuk menjadi lebih bersemangat kembali, terutama saya yang bukunya belum launching. Dan sebelum ke pembahas, saya ingin menanyakan kabarnya Bapak Firwan Firdaus dulu nih. Assalamualaikum Bapak Firwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya Bapak Firwan? Bukunya dibedah? Ya alhamdulillah ya, senang dan gembira ya. Jadi buku itu, tulisan itu ya sebenarnya tulisan yang sepele ya, yang saya tulis itu. Tapi ya tiba-tiba menjadi buku ya, saya juga ya Masya Allah. ya ternyata menulis itu dikatakan mudah ya bisa mudah, dikatakan sulit ya bisa sulit, tergantung diri kita sebenarnya gitu. Jadi kalau memang kita berniat ingin menerbitkan buku, ternyata itu mudah gitu ya. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih Bu Dona. Iya, terima kasih Bapak Firwan. Ini sepertinya bukunya excellent sekali, hardcover ya Bapak Firwan ya? Iya, betul. Oh, Masya Allah. Ya, saya ucapkan selamat ya Bapak Firwan. Dan Bapak Firwan bersyukur ya, ini tidak seperti ujian skripsi dan tesis, jadi Bapak tidak akan langsung ya. Iya. Dan saya akan memberikan kesempatan ini berdasarkan urutan fire, bukan karena ada kecondongan apapun. Jadi yang kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak APT Muhammad Iqbal Yulianto, ya, MKSG. Bapak Iqbal Yulianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Iqbal? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Iya, Bapak Iqbal, hari ini sudah siap sekali sepertinya karena tadi masuk sejak awal ya di Zoom ini ya. Ya, Bapak Iqbal, saya minta izinnya terlebih dahulu sebelum Bapak nanti akan membedah bukunya Bapak Firwan Firdaus. Saya minta izin untuk membacakan kurikulum vitae Bapak, yaitu nama APT Muhammad Iqbal Yulianto. Itu bacanya gimana ya Pak? MHKes gitu ya Pak? MHKes. Oh, MHKes. Oh, Masya Allah. Ya, pendidikan formalnya adalah apoteker Universitas Pancasila Jakarta, sarjana farmasi Universitas Pancasila Jakarta tahun 2000 sampai 2006. Apotekernya tadi 2006 sampai 2007, Magister Hukum Universitas Jenderal Sudirman 2009 sampai 2011. Kemudian untuk pendidikan non formalnya adalah
ini sertifikatnya Bapak banyak sekali, nggih. Di antaranya adalah sertifikat Speak to Change, sertifikat Trainer Indonesia Hypnosis Center 2019, sertifikat Public Speaking BNSP ISI 2020. Oh, Masya Allah. Nah, jadi Bapak Iqbal itu motivator juga ya. Nah, pengalaman kerja Bapak Iqbal adalah beliau dosen NIDN di Universitas Muhadi, owner apotek Medika, owner klinik rawat inap di Permata. MYU itu maksudnya apa ya Bapak? Itu nama perusahaannya Miu. Oh gitu. Ya. Itu berarti rawat inap MYU ya, nama perusahaannya ya. Ya. Owner klinik rawat inap MYU Permata 2015 sampai sekarang. Wah, ini bisnisnya banyak ya Bapak, karena ini owner semuanya. Owner PT MYU Permata Nusantara 2015 sampai sekarang. Owner PT MYU Medika Nusantara 2022 sampai sekarang. Owner LPK MYU Mitra Industri 2022. Kemudian pengalaman organisasi Bapak adalah Komisi Pemberdayaan Anggota Kamar Dagang dan Industri Kadin 2019, Komisi Jamsostek Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo 2021, Bendahara IPSI. IPSI itu apa Pak? Ikatan Pengusaha ya Pak? Pencaksilat Indonesia. Oh Masya Allah, Ikatan Pencaksilat Iya. Kabupaten Brebes. Oh Masya Allah 2022 sampai sekarang. Mau talenta juga ya Bapak Iqbal ya. Ini ada sebuah kata yang bagus di kurikulum vitae beliau, kerjakan tanpa tapi, laksanakan tanpa nanti, bekerja tanpa henti, berdoa dengan sepenuh hati. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Iqbal. Selanjutnya ini karena ada 3 pembedah, maka Bapak akan saya beri kesempatan 10 menit ya. Sekarang di tempat saya 8.16-an, mungkin 10 menit dari sekarang. Silakan Bapak Iqbal untuk memberikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Profesor Dr. Engineering Imam Robandi, MT, Ketua Dewan Profesor ITS, Founder Aero Society. Pada malam ini kajian spesial Jumat malam KSCM ke-142 Parade Bedah Buku series ke-24 menggali ilmu di Imam Robandi Society oleh Bapak Dr. Andes Apoteker Firwan Firdaus MKes. Saya secara pribadi mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Firwan atas pencapaian yang luar biasa, fenomenal dalam kurun waktu 12 bulan, memberikan motivasi kepada kita semua yang ada di sini, mencetak 3 buku yang luar biasa. Insya Allah akan bertambah lagi ya Pak Firwan ya. Insya Allah. Iya, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Darwis MA Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Sardan Arabi, MBA, MT, IPM, Universitas Muhammadiyah Aceh, Ibu Umi, Ibu Tri Mulyani, Ibu Elva, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini saya bisa berada bersama Bapak Ibu semuanya untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan, dan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan pahala yang berlipat dan rezeki dari mana-mana karena telah menebar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk share screen, Bu Elva. Oh ya, silakan, monggo. Ya, Bapak sudah jadi co-host ya? Oh ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat sekali Bapak.
Baik, izinkan dimulai. Mudah-mudahan kurang dari 10 menit sudah bisa selesai apa yang bisa saya sampaikan. Bedah buku menggali ilmu di Imam Robandi Society, Apoteker Muhammad Iqbal William Temakes, dosen Universitas Muhammad Setiabudi. Identitas buku, penulis Bapak Dr. Andes Apoteker Firwan Firdaus MKes, editor dari Mirai Publishing, desain sampul, PT Media Belajar Indonesia, penerbit CV Mirai Publishing, cetakan pertama Agustus 2022, tebal Romawi 10, Romawi 12 ditambah 170 halaman, 15 cm kali 21 cm, ISBN 978623535205, jenis bukunya non fiksi. Semua orang mempunyai potensi kekuatan pikiran, tapi tidak semua orang tahu dan mampu mengaktifkannya untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam mewujudkan impiannya. Tulisan buku berjudul Menggali Ilmu di Imam Robandi Society ini berjumlah 60 chapter. Chapter 7, halaman 23, paragraf pertama. Setiap paragraf maksimal hanya 6 kalimat, sangat patuh dengan peraturan Prof. Imam Robandi, penulis, sehingga tercapailah buku ini dengan sangat baik dan saya lihat sangat sempurna. Dari warna bukunya juga sangat bagus dan elegan. Desain buku hardcover dengan lapisan minyak terasa kokoh dan menandakan kekuatan dari penulis. Cetakan bukunya huruf mudah dibaca, kemudian nyaman juga, nyaman di mata untuk dibaca sampai dari awal sampai dengan akhir. Halaman buku dan foto memancarkan. Dari sini Bapak Ibu semuanya, mungkin pengamatan saya di sini adalah dari buku di sini, kemudian dari fotonya, sesuai dengan chapter 15 halaman 46 paragraf ketiga, perlu diketahui bahwa di dalam hati kita ini ada 3 hal, yaitu Nur Allah, Nur Muhammad, dan ada setan atau iblis yang selalu menggoda untuk berbuat kejahatan. Di sini penulis menyampaikan bagaimana caranya agar hati selalu bersih dari setan iblis itu. Pak Firwan melakukan zikir setiap saat, membaca istighfar, astagfirullah, bacaan zikir utama yaitu la ilaha illallah, serta bacaan lain seperti bacaan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, dan mengaji. Sehingga tampak bahwa dari buku pertama kali dilihat pancaran nur, pancaran cahaya dari seorang penulis yang ada di buku ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa melihat itu setelah saya informasikan sesuai dengan chapter 15 halaman 46 dari paragraf ketiga. Bercerita tentang autobiografi kehidupan pribadi, apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan langsung oleh penulis. Bercerita tentang kehidupan keluarga, pekerjaan, organisasi, hobi, bahkan berita pun masuk ke dalam buku dari penulis tersebut. Bercerita hal positif dengan pendekatan akhir spiritual seperti itu. Gaya tulisan sehari-hari chapter 1 sampai 61, gaya tulisannya sehari-hari mudah diterima oleh pembaca. Penulis saya kenal beliau, saya rasakan bahwa tipe bapak yang bertanggung jawab, bekerja keras, profesional, disiplin, dan patuh kepada aturan. Nah, ini ada di chapter 34 dengan judul membaca, chapter 54 tebing tinggi di kepung banjir, chapter 59 undangan pilkada. Nah, ini tiga chapter ini paling sedikit ininya paragrafnya, yaitu ada 3 paragraf. Apakah ini memang dengan paragraf terkecil atau mungkin sudah terbendung oleh ide-ide yang lain sehingga 3 paragraf ini idenya
diperkecil atau dipersempit. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan buku ini adalah mengulas secara rinci dan mendalam tentang berpikir positif. Selain itu, dalam setiap pembahasan selalu dikaitkan dengan pendekatan spiritual. Luar biasa beliau. Tulisan mengalir dari chapter ke chapter begitu rileks dan nyaman, sehingga tidak terasa bahwa buku ini ternyata tebal ya Pak Firwan ya. Tapi tidak terasa Pak. Dalam penulisan sangat bagus dan teliti, tidak ada tipe, pengolahan kalimat, tidak perlu, semua tampak pas dari koma, titik, semua sangat pas menurut saya. Kemudian semangat penulis yang luar biasa karena pedoman beliau ini bisa dikatakan bahwa kalau orang itu kurang uang ada bank. Orang kurang pintar bisa rajin belajar, tapi kalau kurang semangat tamatlah riwayatnya. Karena semangat itu adalah kunci kita untuk terus bergerak dan bermanfaat. Kekurangan untuk selanjutnya, ini saya lihat tidak ada foto atau gambar, karena adanya foto dan gambar beberapa saja, itu mungkin bisa membuat perhatian cerita daripada yang diangkat. Mungkin terkait dengan foto pada saat makan enak gratis atau semisalnya ada foto yang lain, sedikit saja itu bisa memantik untuk pembaca bisa sangat tertarik terhadap perhatian cerita yang diangkat. Kemudian kekurangan selanjutnya, tidak ada quote. Jadi quote itu semacam bahwa ada pesan-pesan filosofi tersendiri yang disampaikan oleh penulis sehingga terpatri ke dalam otak pembaca. Sebuah quote atau dua quote tentang filosofi kehidupan daripada penulis berdasarkan pengalaman, dan itu bisa disematkan kepada pembaca dari buku ini. Kemudian kekurangan selanjutnya, ini tidak ada penutup atau ucapan terima kasih, persembahan. Tapi kalau untuk terakhir terkait dengan penulis, tentang penulis sudah ada di belakang yang disampaikan oleh Prof. Dr. Engineer Imam Nubandi, yaitu penulis buku ini adalah Huda Firwan Firdaus, seorang penulis handal dari Tanah Minang yang sangat berpengalaman. Dia adalah alumni UGM, sehingga kapasitas akademiknya selalu menjadi pembeda. Buku yang Huda Firwan tulis kali ini adalah tentang mencari ilmu, menyerap dari pengalaman di Aero Society, walau dia adalah santri baru, tapi kekuatan adaptasinya adalah sangat spektakuler. Kecepatannya dalam menyerap dari kanan kiri telah membuat Huda Firwan sangat menikmati dinamikanya sebagai pencari ilmu yang terus belajar tanpa kendala apapun. Aero Society untuk Huda Firwan sudah dianggap sebagai lumbung ilmu pengetahuan yang setiap hari rembesannya mengalir dari mana-mana dan menuju kemana-mana. Ini yang telah ditulis secara sistematik dan indah oleh Huda Firwan Firdaus, dan tentu hanya untuk Anda, para pencari ilmu. Kesimpulan dari saya, Muhammad Iqbal Yulianto, buku ini sangat layak dibaca semua orang agar potensi Anda terbebas dari belenggu pikiran-pikiran negatif, karena dalam buku ini tertulis banyak nilai-nilai positif, pesan-pesan positif yang dipenuhi dengan religi untuk mengubah hidup dan masa depan yang penuh semangat, percaya diri, dan lebih optimis. Terima kasih dari saya, Muhammad Iqbal Yulianto. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Iqbal Yulianto, terima kasih sudah memberikan sebuah pembedahan buku yang sangat sistematis dari awal sampai akhir, sangat runut, mudah dipahami, dan ada banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan terima kasih pula tadi ada banyak masukan yang bisa diberikan langsung kepada Bapak Firwan Firdaus, yang luar biasa sekali. Memang inilah sahabat sejati. Ini sahabatnya Bapak Firwan ya, Bapak Iqbal ya? Rekan sejawat ya? Ya Bu, itu sahabat saya itu. Oh, Masya Allah. Ya.
Terima kasih Bapak Firwan atas pembedahan yang telah dilakukan, ulasan yang telah diberikan, dan kita langsung menuju ke pembedahan yang kedua, Bapak Profesor Jamaluddin Darwis. Ya. Yang masih tertampil di share screen. Bapak Iqbal, mohon maaf. Ya, Bapak Jamaluddin Darwis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Apakah di sana masih mati lampu? Ya Allah, Masya Masih Allah. lampunya. Ini saya pakai HP dan pakai lampu. Nanti andai kata mati mendadak berarti ya berarti selesai ya. Oh, siap. Oke. Terima kasih ya, Pak. Iya, terima kasih Bapak bisa bertahan dan masih bersama kami. Iya. Ini menunjukkan etos kerja di Aero Society luar biasa, tidak ada halangan rintangan, tetap jalan ya. Bapak, saya minta izin sebentar, saya cepatkan ya. Saya membacakan biografis Bapak Jamaluddin Darwis. Nama Profesor Dr. Haji Jamaluddin Darwis MA. Tempat tanggal lahir ini Klaten. Ini tempat tinggalnya sama dengan saya ya. Saya tinggal di Klaten maksud saya. Klaten 1 Oktober 1943, Masya Allah. Pekerjaan adalah dosen Universitas Muhammadiyah Semarang. S1 beliau adalah sarjana pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang 1968. Kemudian S2 Master of Art di Department of Linguistics Faculty of Art University of Sydney Australia 1987. Jadi saya baru 3 tahun gitu. S3-nya di Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2003. Kemudian riwayat pekerjaan beliau sebagai dosen ini ada 11 riwayat, Masya Allah, dan yang masih eksis sampai sekarang adalah dosen di FBBA. FBBA itu apa nih Bapak ya? Fakultas Budaya Asing, Bahasa dan Budaya Asing. Oh, Bahasa dan Budaya Asing. Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah. Iya, Universitas Muhammadiyah Semarang 2008 sampai sekarang. Dosen Akpol Semarang 2021 sampai 2022. Bapak sudah ada 4 buku, diantaranya English for Islamic Studies, Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, Proses Belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Paradigma Pendidikan Islam, Dinamika Pendidikan Islam. Masya Allah. Jadi beliau ini juga sering menjadi motivator untuk beberapa pelatihan ya. Terima kasih Bapak Jamaluddin Darwis, mudah-mudahan masih ada stresnya. Silakan Bapak Jamaluddin Darwis untuk melakukan ulasan. Iya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asyrofil mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang sangat saya hormati Profesor Imam Robandi yang on the way dalam perjalanan ke Solo, Pak Iqbal Yulianto, Hukum Kesehatan, dan Bapak Dr. Insyurzar dan Arabi MBNT, dan tentunya Mbak Ilvan dari sama-sama dari Klaten. Saya Klatennya ya, Jatinom. Ya. Oh, Masya Allah. Saya Pedan, Bapak. Oh ya. Dan Pak Firwan Firdaus sebagai penulis. Ada Bu Endang, ada Bu Sylvia, dan ibu-ibu yang lain tidak sebutkan satu persatu. Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk ikut bedah buku. Ya. Bedah itu, padahal bedah itu biasanya pengertiannya sok negatif ya. Buku ini dibedah itu kan berarti dirusak gitu ya. Padahal yang bedah isinya. Baik sekalian, santai saja karena saya dalam kegelapan, tapi yang gelap cuma kamarnya saja. Jadi insya Allah hati dan pikirannya nggak gelap ini. Masya Allah. Saya itu mendadak sekali ya baru kemarin itu. Tapi saya bilang, wah saya tidak ada bukunya kok bedah lah gitu. Bukan akan bedah bukunya saya belum pernah lihat, pegang belum. Tahu-tahu Kamis pagi itu hati saya senam itu mendadak tanpa saya duga. Tapi penuh dengan alhamdulillah Pak Firwan itu datang ke rumah. Loh, ternyata Pak Firwan orang Semarang.
datang ke rumah memberikan buku saya. Jadi ya terus alhamdulillah, jadi saya sempat baca. Tapi kesempatan saya membaca itu sangat singkat sampai karena banyak acara ya. Jadi belum selesai. Jadi bedah pinggiran aja, nggak sampai ke tengah. Tapi tadi sudah Bapak Yulianto sudah menyampaikan bagus sekali. Sudah teliti lah gambarnya gitu. Saya tinggal tambah-tambahin. Pak Yulianto sangat bijak banget melihat dari sisi plus minusnya. Ini bagus sekali untuk minusnya untuk perbaikan, plusnya ya kita apresiasi sangat bermanfaat. Dan kesimpulannya kan layak baca dan sangat bermanfaat. Jadi sekarang kalau saya dari permukaan dulu, itu dari permukaan dulu itu memang judulnya itu ya menggali ilmu. Menggali ilmu itu kan berarti kan ilmunya itu digali biar keluar, biar bermanfaat itu. Cuma di situ kok pakai cuma ya, bukan cuma ya. Ini menggali ilmu dari Prof. Imam Robandi. Tapi ini bukan kepada, ini di. Jadi di kan tempat, area di kampusnya Prof. Imam Robandi. Nah ini mungkin sekedar saran saja. Ini mungkin karena judulnya itu tertulis kata-kata Prof. Imam Robandi. Mungkin gambarnya ada dua. Ya. Gambarnya dua. Fotonya ada Prof. Imam Robandi sebagai sumber ilmunya, tapi juga penulisnya. Juga penulisnya ditulis itu. Jadi seperti buku-buku namanya filsafat filsafat Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Itu kan gambarnya Dewantara yang di situ ada gitu. Jadi kalau disebutkan namanya ya gambarnya mungkin lebih baik dicantumkan. Tapi gambar penulis juga jangan lupa, juga bagus sekali sebagai penulis. Seperti yang dulu itu kan ada riwayat hidup. Nah itu Bang ya memang harus gambarnya yang lihat autobiografi ya gambarnya orang yang fotonya orang yang menjadi bahan cerita itu karena ditulis namanya. Itu aja sudah dari Samuel. Samuelnya bagus sekali, menarik. Tadi Pak Iqbal sudah menyampaikan itu. Ini sudah diterbitkan, itu kan berarti kan sudah sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini ada 61 chapter itu yang hebat di sini. Saya tanda tanya loh, kok tidak 60 atau 70, 75 atau 50 chapter, kok pada ada satunya itu apa ini kira-kira? Saya sudah menduga mesti ada something-nya itu. Ternyata betul. Something-nya itu adalah hari ulang tahun ibu ya. Bu dari Bu Firwan ini, Firwan sebutkan ini Bu. Ini sebagai hadiah ulang tahun. Jadi luar biasa sekali toh. Jadi hadiah ulang tahun itu dengan buku itu kan Ibu Sri Haryanti. Itu kan hebat sekali. Jadi ekspresi kasih sayang kecintanya itu dalam bentuk buku ini itu kan luar biasa sekali. Jadi buku ini bunga sangat monumental sekali dalam keluarga dan berikan contoh pada 3 putranya. Jadi 61 chapter. Cuma pendapat saya atau saran saya mungkin 60 chapter itu ya dibagi atau dibuatkan klaster dulu. Klasternya itu berapa klaster terserah, tapi klaster itu berdasarkan pada kedekatan materi. Jadi andai kata ini ada kaitannya dengan psikologi, kaitannya dengan spiritualisme, kaitannya dengan personal, sosial, itu humaniora atau apa saja itu dimasukkan dalam satu klaster. Itu kira-kira gitu. Dan juga tanggal penulisannya itu masih diberi tanggal itu mungkin sedikit agak tidak urut ya. Mungkin memang tidak harus urut, gitu ya. Jadi tanggal penulisannya itu. Ya ini judulnya kan berguru atau belajar ilmu di Imam Robandi Society. Di sini yang langsung terkait dengan Imam Robandi itu kan pada bab 1, 2, 3 sampai 8 kira-kira gitu. Setelah itu nama Prof. Imam sudah tidak banyak disebutkan lagi. Jadi saya melihat buku ini luar biasa sekali. Jadi melihat pada proses dan produk gampangnya itu. Jadi pada chapter awal itu pada proses how to, bagaimana belajarnya, terus berikutnya itu produk hasil belajar di kampus Prof. Imam ini. Jadi ada judulnya kan banyak sekali. Yang itu ada nuansa pada psikologi, bahagia, cinta, rindu, damai, ada kaitannya dengan personal, ya, ada daya ingat dan macam-macam. Dan juga
kaitan dengan spiritualisme, ya, ada apresiasi dan seterusnya, banyak sekali nih. Ada sehat, ada santai, ada semangat, senyum. Itu kan judulnya itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Dan kemasannya tadi Pak Iqbal menyampaikan kemasannya tuh runut gitu, enteng, runut, ringan. Masih enteng itu artinya ringan. Dengan gaya santai, mudah dicerna, itu kan bagus sekali itu. Jadi itulah chapter-chapter yang ada di situ, dan itu sangat menarik sekali untuk dilihat. Hanya kadang ketika melihat pada satu bahan, itu kadang mungkin kita perlu lebih melebarkan diri atau memperluaskan. Seperti contoh di dalam senyum ya, senyum. Senyum itu mungkin senyum itu apa toh kamu itu ya? Senyum itu apa? Kan tidak hanya gerak bibir saja gitu ya. Jadi ada senyum itu sifatnya emosional, ada sosiologi, ada sosial, bahkan kalau perlu itu setiap, karena ini nuansanya nuansa keagamaan, sosial keagamaan, personal sosial keagamaan. Kalau perlu ya ada ayat-ayatnya atau hadis. Seperti senyum itu kan populer. Semoga bi wajhi akhika saudara. Setiap senyum yang ditampilkan ketika ketemu dengan saudara itu kan suatu sedekah gitu ya. Itu mungkin seperti itu, mungkin ada baiknya juga. Jadi itulah. Kemudian mungkin ada satu tadi, ada beberapa yang perlu dilihat kembali ya. Yang itu karena tidak sengaja. Jadi saya akan melihat masih ada beberapa preposisi yang kurang tepat ya. Jadi antara di, antara pada untuk tempat, atau itu masih ada beberapa. Mungkin membacanya proofreadingnya mungkin tidak hanya sekali. Jadi sebelum masuk ke cetak itu mungkin tidak hanya sekali dua, dan tidak hanya personal pada diri sendiri yang jauh. Tidak hanya Pak Firman sendiri yang baca, mungkin ada orang kedua, tiga membaca. Karena kita baca sendiri sudah selesai, tidak ada masalah. Tapi tidak ada orang itu ternyata ada yang kelewatan. Gitu. Kadang seperti itu, saya sudah sering seperti itu loh. Pendapat saya sudah selesai, dibaca teman kok masih ada satu dua yang kelewatan gitu ya. Jadi itu mungkin perlu ya. Jadi ada konsep tentang masalah bahagia itu bagus sekali itu. Kalau dikembangkan bahagia. Kan orang ingin bahagia, tapi tidak ada sekolah bahagia, tidak ada kurikulum bahagia, tidak ada. Tapi orang kan pengen bahagia gitu ya. Itu judul bahagia itu kan bagus sekali. Itu mungkin bisa dikembangkan. Jadi ada judul-judul yang menarik, artinya menantang itu. Ingin tahu, ada meningkatkan curiosity ya. Seperti Fir'aun modern itu kita kan istilahnya penasaran apa Fir'aun itu ya. Ada guru yang baik itu guru yang baik itu bagus sekali itu, tentang guru yang baik itu. Jadi orang jangan sampai sibuk mengajar lupa mendidik gitu. Jadi kita kadang sibuk mengajar lupa mendidik. Kalau substansinya kan pendidikan. Jadi mengajar kan lebih pada otak. Dalam beberapa artikelnya Pak Firman menyampaikan ini, kan tidak ada otak, ada hati. Jadi otak itu hanya haunya gitu, haunya itu otaknya. Aplikasinya pada tangan dan kaki dan mulut kalau verbal. Tapi substansinya adalah pada hati. Jadi tentang baik buruk itu di hati. Nanti pelaksananya itu pelaksana operasional untuk melaksanakan apa yang baik itu kan pada otak. Karena basicnya pada kemampuan menganalisa, berpikir dan seterusnya, tapi nanti diserahkan pada tangan dan kaki atau mulut untuk pelaksanaannya nanti. Jadi sebetulnya di sini guru yang baik itu gampangnya jangan hanya sibuk mengajar, tetapi lupa mendidik. Jadi lebih pada hatinya gitu ya. Jadi ini ada hati nurani, ada otak, itu bagus sekali ya. Jadi ada yang hidup indah, ada sabar, ada ikhlas gitu ya, ridho. Saya tambah satu kalau boleh, itu ridho ya. Ada ikhlas, ada ridho. Ketika ridho itu bersaudara, itu kembarannya. Ikhlas ketika memberi, kalau ridho ketika menerima. Menerima apapun kita ridho, senang. Menerima apa yang Allah berikan. Raditu billahi robba wa bil Islam. Karena menerima keyakinan Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Tuhanku. Itu. Tapi ketika melakukan doing something, itu kita ya harus ikhlas itu. Demikian sabar dan syukur itu kembarannya sabar itu kan syukur. Sabar ketika
ketika naik, syukur ketika jatuh kita sabar, ketika kita itu. Jadi sabar, syukur, ikhlas, dan ridho itu 4 sekawan sebetulnya. Dalam itu ada di sini mungkin perlu ada sedikit pembahasan. Kemudian yang terakhir yang disampaikan yaitu, tapi secara umum ya, itu bahwa ada judul masalah keindahan itu ya. Itu tolong kalau bisa ditambah. Nanti kalau ada perbaikan revisi ya, ada ditambah 1 hadis ya. Itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah indah, atau sumber atau keindahan, yuhibbul jamal, dan menyenangi hal-hal yang sifatnya indah. Oke. Saya kira itu juga masalah kesempatan, itu kalau perlu ada sejenis dasar-dasar, ada hadisnya atau apa. Oke, saya kira itu oke. Ini tentang kesempatan itu ada bahasa Inggris yang bagus itu ya, kalau saya tidak salah. Lost one golden hour, set with 60 diamond minutes, reward is offered for its gone forever. Jadi kehilangan kesempatan itu kehilangan emas, namanya itu ya. Lost one golden hour, set with 60 diamonds, seperti kehilangan mutiara, menitan seperti mutiara namanya. Dan kalau sudah hilang ya sudah, it's gone forever, sudah hilang ya sudah nggak ada kesempatan. Maka Pak Firman bagus sekali mengenai masalah menilai kesempatan. Saya kira itu aja ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan saya mohon maaf ini agak nyantai. Terima kasih, sedikit Prof. karena dalam kegelapan. Sekian, mohon maaf kekurangannya, dan sebelumnya bagus sekali dan layak dibaca, bermanfaat untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jamaluddin Darwis yang tadi telah memberikan banyak masukan dan membedah bukunya Bapak Firwan. Kita sepakat bahwa buku ini adalah buku yang excellent dan wajib dibaca, layak dibaca, makanannya sangat bergizi. Tadi saya juga sepakat untuk cover karena ini di dalam gua ya kelihatannya Prof. Jamaluddin ya. Lampunya mati, Prof. Lampunya ada. Saya kira mati lampu, Prof. Iya. Mati, tapi ya alhamdulillah survive. Prof. Jamaluddin sepertinya 11-12 dengan Prof. Imam juga ya, sama-sama dalam kondisi yang pencahayaannya memang baru kurang ya. Iya, tapi kan hanya physically, not mentally. Yes, betul sekali, Prof. Muhammad Jamaluddin Darwis tadi sudah banyak memberikan pelita bagi kita ya, banyak masukan kepada Bapak Firman, itu sekaligus masukan bagi kita, dan saya sepakat tadi soal cover karena ini temanya adalah di Imam Robani Society, memang sebaiknya ada cover Prof di situ ya, Prof Imam di covernya gitu. Dan masukan lainnya, terima kasih untuk Bapak Jamaluddin Darwis. Saya ucapkan untuk kesekian kalinya selamat Bapak Firwan, tapi Bapak harus menahan nafas dulu karena masih ada pembedah ketiga ya, nanti belum plong kalau semuanya belum memberikan pembedahan dan ulasan terhadap buku Bapak Firwan. Maka untuk pembedah ketiga, saya ingin menanyakan posisi Bapak Zardan Arabi, apakah masih bersama dengan kita? Ya, assalamualaikum masih. Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elvandari, alhamdulillah Iya, saya Bapak sehat? kondisi, Bapak Zardan sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Hanya batuk-batuk kecil, Bu. Pak ya. Iya, baiklah. Bapak Zardan, saya minta izin untuk membacakan kurikulum vitae Bapak ini. Baik, terima kasih. Ya, nama Dr. Insinyur Haji Muhammad Zardan Arabi, MBA, MT IPM, tempat tanggal lahir Banda Aceh 6 November 1959. Beliau alamatnya di Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Kemudian beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Aceh. Pendidikan Bapak Zardan tahun 1996, S1 di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Kemudian tahun 2005, S2 juga di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, mengambil Magister Teknik Sipil. Untuk S3-nya jurusan Ilmu Teknik di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh pula. Wah, setia sekali ya Bapak ya.
Ya, Masya iya. Allah, dari S1, S2, dan S3 di Sohkuala Banda Aceh. Kemudian organisasi Bapak Zardan tahun 2019 Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, 2021 Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, 2021 Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia, 2008 Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, 2021 Majelis Adat Aceh, 2005 Keluarga Besar Alumni Jurusan Pascasarjana Teknik Unsia. Ya, kemudian pendidikan non formal, baik training atau seminar, dan sekali yang telah diikuti oleh Bapak Zardan, dan pengalaman kerja beliau juga alhamdulillah baik kuliah maupun kerja beliau ada di Aceh, dan sekarang beliau di Universitas Muhammadiyah Aceh. Masih banyak sekali karya tulis beliau yang dipublikasikan, makalah dan segala macam. Tapi untuk karena waktu sudah hampir pukul 9, maka saya akan segera memberikan kesempatan kepada Bapak Zardan untuk memberikan ulasan terhadap buku Bapak Firwan Firdaus. Silakan Bapak Zardan. Terima kasih Bu Elvandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan atas rahmat dan karunia Allah, kita hingga saat ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita sama dapat mengikuti KSPM 2022 dalam materi pembedahan buku Bapak Firwan Firdaus. Salawat dan salam kepada Junjungan Besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Prof. Imam Rubandi, ya termasuk ya guru saya juga berarti. Ya, kemudian Bapak Firwan Firdaus sebagai yang menyusun buku, kemudian Bapak Iqbal Yunanto, Bapak Prof. Jamaluddin, dan semuanya anggota ERU, Bu Rini, Bu Retno dan semuanya, Pak Izuki dan sebagainya. Semoga yang hadir pada malam ini kita terus sehat dan terus berjuang, dan kita mengikut apa yang telah diperbuat oleh Pak Firwan dalam hal menulis dan berkarya, walaupun usia beliau telah di atas 60, tetapi karya beliau maha dahsyat dan kita bisa menyaksikan sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Bapak Iqbal telah menguraikan dengan share screen, dengan PowerPoint apa yang telah beliau baca dan kupas. Kemudian juga Bapak Prof. Jamal juga sudah menyampaikan. Saya juga sebenarnya sedang saya siapkan juga, tetapi karena kesibukan pada hari ini dari pagi sampai sore dan juga malam ini sebenarnya ada acara, saya sudah mohon izin dengan Bu Rini. Jadi apa yang mampu saya siapkan saja begitu. Dan yang sempat saya baca mungkin tadi pagi habis salat subuh sempat saya baca sedikit, karena mulai jam 8 tadi sampai sore tadi padat mengajar dan rapat tentang Muktamar Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu mungkin tidak terlalu banyak, tidak lengkap saya baca, saya lihat, sebelumnya saya mohon maaf. Sebenarnya buku ini sudah kira-kira ya udah sebulan nggak salah saya terima dari Pak Firwan. Dan kalau sebenarnya saya tahu pada malam ini saya diminta untuk pembedah, mungkin saya akan baca lebih detail. Walaupun sebenarnya saya malu juga ini. Saya terus membaca buku Pak Firwan, saya sendiri selama 15 tahun terakhir sudah kurang kegiatan saya di dalam menyusun ataupun menyusun buku dan lain sebagainya, menulis, sehingga karena diakibatkan kesibukan-kesibukan lain yang bisa kita itu kan, namun karena tanggung jawab kita di tengah masyarakat dan juga di kampus, baik saya di Muhammadiyah maupun kampus Unsia. Sebenarnya saya juga sebagai tenaga pengajar di USK, jurusan sipil, PNS saya di USK. Tetapi karena saya pengurus Muhammadiyah, diminta bantu di Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi sedemikian padat kegiatan, sedemikian sehingga inilah kadang-kadang saya malu juga ini. Tetapi karena sudah permintaan Bu Rini dan juga Pak Firwan, saya tidak bisa menolak. Namun demikian saya mengisi saja hal-hal yang belum tersampaikan dari Pak Iqbal atau Prof. Jamal tadi. Tadi Pak
Iqbal sudah menyampaikan detail dari halaman per halaman. Kemudian Prof. Jamal dari makna dari makna dari isi bukunya sudah beliau sampaikan. Saya juga mungkin ada beberapa yang mungkin nanti menjadi pertanyaan untuk mungkin dijelaskan kembali oleh Bapak Firwan. Bapak Firwan yang saya hormati, kalau dari chapter 1, 2 dan lain sebagainya, di chapter 1 Bapak ada menyampaikan Bapak muncul ataupun ikut di menjadi murid Prof. Imam, menggali ilmu di Imam Rubandi. Ini karena diajak oleh sahabat Bapak Firwan, yaitu Ibu Warning. Itu yang mengajak sehingga Bapak masuk ke dalam ini pada bulan Agustus tahun 2020. Jadi Bapak bergabung, kemudian Bapak terus ikut apapun materi ataupun ilmu yang diberikan oleh Prof. Imam. Namun demikian saya juga sama seperti Bapak Firwan, saya mengikuti, hanya saya belum kalau tulisan-tulisan sudah saya mulai, tapi saya mungkin tidak terkejar dengan jadwal yang padat yang diitentukan oleh Prof. Imam. Harus sekian hari harus selesai ini, harus selesai sekian chapter. Saya nggak terkejar itu, Prof. Imam dan Pak Firwan. Jadi akhirnya ketinggalan. Mungkin saya coba nanti seperti saran dari Prof. Imam tadi, mungkin 2023 ini bisa mengejar ataupun mengumpulkan tulisan-tulisan yang saya potong-potong ini. Bapak Firman yang saya hormati, di bab 1 sudah jelas tadi tentang Bapak mengutarakan awal Bapak Firwan bergabung dengan ERU hasil ajakan teman. Kemudian apakah cuma Mbak Warning ini saja yang mengajak Bapak untuk bergabung di situ ataupun ada teman-teman yang lain? Kemudian di bab 2 juga Bapak sampaikan bagaimana Bapak begitu mengagumi Prof. Imam Rubandi, begitu juga saya. Jadi ini banyak poin-poin yang Bapak sampaikan lebih kurang 2 halaman. Dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan dari saya tidak membahas lagi, ini ada sekitar 23 chapter yang saya baca detail. Ini apakah memang aturan demikian Bapak Firwan, setiap chapter 2 ataupun 3 halaman? Ada satu yang chapter 39 yang 5 halaman. Itu 5 halaman. Yang lain 1 ataupun 2 dan 3 halaman. Sudah habis, langsung muncul ke chapter berikutnya. Yang kedua yang saya ingin ketahui juga Pak Firwan, ini cara Bapak mengatur chapter-chapter ini. Ini bagaimana pola Bapak chapter, saya tidak bertanya lagi yang 61 tadi, chapter 61 yang sudah dijalankan oleh Imam, mungkin sebagai hadiah ulang tahun kepada Ibu, kepada istri, sehingga 61. Apakah benar begitu? Saya ingin juga nanti penjelasan dari Pak Firwan. Kemudian chapter banyak nih, semuanya antara hanya ada chapter 45 4 halaman. Kalau lain 44, 43 itu 2 dan 3 halaman. Kemudian chapter 39 yang 5 halaman. Lain 1 ataupun 2 dan 3. Ini bagaimana? Kemudian Bapak sekalian, kalau ingin lihat di bab 3, ini ada beberapa saya lihat Bapak sekalian, ada yang salah ketik atau salah huruf. Nah, ini juga di bab 3. Ada salah ketik dan ataupun adan. Apa betul adan itu ada kata tersendiri atau dan itu Pak. Ini halaman 8. Kemudian juga di halaman 9 Pak, ada kata-kata biju. Ini nggak ada penjelasan, nggak ada terjemahan biju itu apa maksudnya, apa artinya biju Pak. Itu juga saya ingin ketahui gitu. Kemudian kalau chapter-chapter lain ini sudah berurut dan bagus sekali saya lihat ada chapter 4 belajar YouTube sebagaimana yang kita ikuti semuanya selama ini. Kemudian juga Bapak mengajak bagaimana bercerita tentang waktu-waktu untuk menulis supaya kemanapun kita bepergian, kalau bisa membawa alat tulis ataupun laptop. Jadi nggak ada waktu kita yang terbuang, semuanya bermanfaat untuk menulis, menyiapkan bahan-bahan, kemudian pada suatu waktu ingin kita kumpulkan bahan, jadilah dia sebuah buku gitu. Kemudian bagaimana tahap-tahap tentang bahagia, ini Bapak juga jelaskan di sini semuanya. Chapter 9 tentang cinta. Jadi saya baca Pak, setiap chapter yang Bapak sampaikan ini semuanya ada maknanya, seperti silabus lah
ataupun apa namanya ensiklopedia ataupun dengan apa namanya ya kamus, ini ada arti-artinya semuanya. Dan saya lihat ada yang memang arti-artinya itu berhubungan dengan kehidupan Bapak sendiri, juga ada juga arti-artinya memang tidak berhubungan dengan kehidupan Bapak. Kemudian saya juga ada baca di sini Bapak sekalian, Bapak Pak Firwan, Bapak banyak menyampaikan tentang di chapter-chapter itu ibu gitu, ibu kemudian lain-lain. Tapi saya tidak membaca di chapter Bapak ini tentang orang tua Bapak, ayah. Nah, jadi bagaimana pengaruh ayah terhadap kehidupan Bapak, kemudian kehidupan teman-teman sahabat-sahabat Bapak selama kehidupan pendidikan, kemudian dalam bekerja, ada teman-teman yang sahabat-sahabat yang setia dan sebagainya. Dan juga saya tidak membaca juga ada keluarga memang menentukan sekali di dalam kehidupan Bapak. Ini kan di per chapter, tapi chapter banyak. Nah, ini aja mungkin beberapa hal yang itu Pak, yang menjadi perhatian saya. Kemudian tadi ada sampai juga sama Pak Iqbal masalah foto Pak Imam, Pak Iqbal Pak Prof Jamal tadi masalah foto Prof Imam. Apakah memang tidak perlu itu nggak tahu lah. Jadi ada apakah di sudut atas di halaman depan ada foto Prof Imam, karena ini kan menggali ilmu di Imam Murbandi. Jadi ada siapa tokoh imam, walaupun di belakang betul ada ditulis, ada penjelasan tentang tanggapan dari Prof Imam. Tapi kita ingin lihat juga ada wajah mana wajah Pak Imam. Tapi kalau macam seperti gambar foto-foto di dalam itu pernah disampaikan Prof Imam, itu tidak perlu kita dalam penyusunan ataupun penulisan ini, karena kita biar memikir bagaimana beliau tadi ada di hotel. Di hotel di Semarang, beliau menyaksikan pembedahan buku beliau. Jadi bisa kita menerawang bagaimana kondisi Pak Firwan dan itu. Jadi nggak perlu foto. Itu menurut penjelasan beberapa waktu yang lalu dari Prof Imam dan lain-lain. Jadi dalam buku kita ini kita hanya menulis apa yang memang keluar dari inspirasi kita dan dari pikiran kita, sehingga yang kita sampaikan memang kalau kita sudah terbayang karena kita penulis. Tapi bagi orang lain sebenarnya ingin juga lihat bagaimana tadi makan gratis, di mana makan gratis, apakah di hotel, apakah di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga keinginan kita, tapi memang ada harapan dari Prof dulu, Prof Imam, kita tidak perlu menampilkan gambar-gambar. Jadi gambar-gambar biar kita yang pembaca lah yang menerawang bagaimana kondisi-kondisi itu. Itu menurut penjelasan Ibu Hari. Kemudian yang saya menarik juga tuh masalah kata-kata Firaun, Pak. Firaun juga tuh ya. Firaun ini dalam kondisi sekarang ini banyak ya. Seperti chapter berapa itu ada Bapak sampaikan, Pak Firaun menyampaikan juga, itu banyak betul dukun-dukun ataupun mistik-mistik tadi, Pak. Sehingga Bapak juga ada bermimpi, Bapak Zardan, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Saya rasa demikian mungkin Pak Firman yang dapat saya cuma banyak lagi, tapi karena waktu kita terbatas, nanti mungkin dalam dalam penjelasan Bapak Firman mungkin bisa menjelaskan kepada kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Bapak Zardan. Luar biasa ya, betul-betul akademisi sejati. Saya bukan Pak Firman aja merasa deg-degan kayak dikuliti satu persatu. Itu kayak saya sedang diberikan, sungguh manfaatnya tidak hanya kepada Bapak Firman saja, tapi kepada semua yang mengikuti KJM pada malam hari ini. Biasanya itu kan saya beberapa kali tidak ikut KJM ini. Biasanya KJM itu akan selesai di pukul 9.30, tetapi untuk di flyer itu pukul 9. Dan saya lihat konklusi kita ini adalah Bapak Abu Nawas, ya Bapak Abu Nawas dari Papua ya. Sehingga mungkin di sana sekarang sudah pukul baru pukul 23 di sini. Pukul 23 ya, Indonesia Timur. Ya Allah, Masya Allah. 20, oh iya ya, selisih 2 jam. Berarti di pukul 23 ya, Masya Allah. Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya, luar biasa sekali mendengar dari Indonesia Timur masih bertahan. Terima kasih untuk
supportnya terhadap acara ini. Saya sangat bersyukur sekali. Baiklah Bapak Ibu, dan sebelum saya sebagai moderator untuk acara pembedahan buku ini, saya mau tanya kepada Bapak Firwan, apakah sudah puas sebelum ke yang lain? Bagaimana Bapak Firwan? Halo Bapak Firwan. Halo, ya Bu. Ya, bagaimana perasaannya Bapak? Bukunya sudah dibedah oleh 3 orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang berilmu, orang yang dimuliakan Allah karena ilmunya. Bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah saya sangat gembira sekali ya, sangat senang sekali dapat ilmu juga dari beliau-beliau ini ya. Masukan dari beliau itu sangat hebat ya, yang saya pada waktu menulisnya belum terpikirkan gitu ya. Nah, ini tambah masukan gini ya, baru saya ini ilmu juga ya, ilmu yang beginilah kalau di Aero tuh ya, kita selalu dapat ilmu terus ya. Ilmu tuh tidak ada habis-habisnya gitu ya. Jadi memang kita nggak ada yang sempurna ya Bu. Jadi selalu ada saja yang kurang, yang kita lupa gitu ya kan. Tapi ini saya senang sekali dapat masukan ya, dapat pencerahan yang luar biasa dari para pembedah ini ya. Jadi memang kita kalau dalam menulis itu mungkin sebelum dicetak ya, mungkin perlu second opinion gitu. Second opinion ini mungkin dari para teman-teman, dari yang para ahli gitu kan. Nah, mungkin itu kalau sebelum dicetak gitu ada tahapan himus ini, itu mungkin buku ini mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Saya kira. Jadi memang saya dulu waktu itu tidak terpikir sama sekali ya. Cuma nanti masih ada kesempatan untuk buku selanjutnya Bapak Firwan. Iya, betul. Ya, bismillah ya. Bahkan hasil KSJM ini mungkin bagi orang-orang yang cerdas dia bisa mengambil sebagai materi untuk bukunya ya. Mudah-mudahan itu ada di antara kita yang bisa mengambil materi dari ilmu pembedah. Ya, luar biasa sekali. Baiklah Bapak Firwan, saya yakin Bapak Firwan malam hari ini bisa tidur dengan bahagia. Sudah plong ya Bapak? Ya, terima kasih. Ya. Semoga bukunya bisa memberikan berkah dan manfaat bagi Bapak Firwan pribadi dan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, bisa memberikan inspirasi, ya, bisa menjadi oase di bangsa kita yang sedang banyak ujian. Dan mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan sendiri untuk ada sesi khusus materi dengan Bapak Iqbal, Bapak Jamaluddin Darwis, dan Bapak Zardan Arabi dengan tema yang lain, karena mereka adalah pembedah yang dengan taraf keilmuan yang luar biasa. Saya mewakili Bapak Firwan Firdaus mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada ketiga pembedah pada malam hari ini, yaitu kepada Bapak APT Muhammad Iqbal Yulianto, MHkes, Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Darwis, MA, dan kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Zardan Arabi. Matur nuwun sangat. Mohon maaf sudah merepotkan. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak-bapak semuanya dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak pembedah semakin sehat, semakin bahagia, dan semakin sukses untuk semua urusan yang dilakukan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Imam Robandi sebagai inisiator dari Aero Society. Ya, ini dari saya. Saya setelah ini akan closing dan mengembalikan kepada Ibu Umi Putri Balia. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Saya Elvandari Bubianti, mohon izin untuk menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Ibu Umi Putri Balia untuk meneruskan acara ini. Karena yang telah melaksanakan tugas sebagai moderator pada KSJM ini yang sangat kita banggakan, karya dari Bapak Firwan Firdaus. Sungguh kita sangat ikut bahagia membaca karyanya beliau yang sangat menginspirasi sekali. Selanjutnya dilanjutkan dengan konklusi kepada Bapak Abu Nawas dari Kota Jayapura, dipersilakan.
Silakan Bapak Abu Nawas. Siap. Iya, masih segar ya Pak? Masih semangat Pak? Ya masih. Oh alhamdulillah. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Pertama, saya pribadi merasa bahagia, merasa senang, sekaligus ada rasa takut-takut begitu ditugasi sebagai konklusi dari KSJM ke-140 ini. Semakin ke sini, semakin dada saya semakin agak sesak. Apa nanti yang saya ngomong ini dari konklusi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Prof. Iman dan para pembedah dan petugas-petugas yang lain, setelah menyimak dengan saksama dari pembukaan sampai pada pembedahan buku, pada setiap 3 pembedah memang banyak sekali hal yang kita dapatkan. Banyak sekali hal yang kita dapatkan, mulai dari Ustadz Muhammad Iqbal Yulianto, pindah ke orang tua kita Prof. Jamaluddin Darwis, dan yang ketiga adalah Ustadz Zardan Arabi. Maka dapatlah kita mengambil banyak pelajaran, di antaranya saya tidak tahu yang disampaikan oleh Ustadz M. Iqbal Yulianto ini apakah dari bukunya Pak Firwan Menggali Ilmu di Aero Society, atau ungkapan beliau yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki potensi, tetapi tidak banyak orang yang mampu mengaktifkannya, sehingga tidak dapat memperoleh manfaat dari potensi yang masih tersimpan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya kata-kata ini memiliki kesejiwaan dengan ungkapan yang biasa kita pakai bersama, bahwa banyak karya tetapi tidak ditulis akan dilupakan. Sedikit karya tetapi ditulis akan menjadi torehan sejarah yang dikenang sepanjang masa. Itu yang pertama dari Ustadz Muhammad Iqbal Yulianto. Ada tadi akronim daripada Ibu Retno, MIL ya. Barangkali nama perusahaan beliau mengambil nama ya, MIL itu Muhammad Iqbal Yulianto, Bu Bunda Retno ya. Kita berpindah ke yang kedua, ke Prof. Jamaluddin Darwis dari Klaten. Banyak juga ilmu nih, banyak juga ilmu selain dari buku Menggali Ilmu di Aero Society, Imam Robandi Society. Antara lain terkhusus kita-kita yang banyak bergerak dari sisi pendidikan, ada kata-kata yang sangat luar biasa. Asik mengajar, lupa mendidik. Asik mengajar, lupa mendidik. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Kemudian yang kedua adalah dari Prof. Jamaluddin Darwis, adalah ada 4 kata kunci yang dikatakannya sebagai 4 sekawan, yaitu sabar syukur, ikhlas ridho, adalah, ini saya tambahkan sedikit, adalah ilmu dari Allah yang diturunkan dari langit ke bumi sekaligus, tinggal manusia mau memanfaatkan atau tidak. Itu yang dari Prof. Jamaluddin Darwis. Kemudian dari dari Pak Zardan Arabi, Pak Doktor Ustadz kita ini,
Dari apa namanya uraian beliau, bedahan beliau, saya menangkap sesuatu begini, bahwa ternyata Pak Firwan Firdaus ini adalah cermin lelaki yang romantis begitu, lelaki yang romantis luar biasa, sehingga sampailah saya pada konklusinya begini, bahwa buku menggali ilmu di Aero Society, Imam Robandi Society, adalah buku yang fenomenal. Betapa tidak, seorang Firwan Firdaus dalam setahun dapat terbit 3 buah bukunya. Yang pertama kalau tidak salah berkaitan dengan menggapai senyum atau mendapatkan senyum, ya Pak Firdaus. Perjuangan meraih senyuman. Oh, perjuangan meraih senyum. Jadi memang beliau ini ada hubungannya dengan senyum. Dan memang kalau Pak Firwan tidak senyum, tampaknya sangat sangar begitu. Jadi harus senyum. Dan itulah jurus bahagia dari beliau. Jadi selain senyum, Pak Firwan Firdaus juga selalu menggunakan pendekatan spiritual dalam memecahkan berbagai kehidupan. Kata dalam buku tadi disampaikan bahwa pendekatan hanya dengan zikir maka hati menjadi tenang. Nah, itu yang saya dapatkan dari sana tadi. Fenomenal, kemudian monumental. Buku ini monumental. Mengapa? Karena ternyata buku ini dihadirkan barangkali untuk hari ulang tahun Ibu Herianti ke-61, luar biasa. Sri Semua Haryanti. laki-laki. Ya. Sri Haryanti. Sri Haryanti, ya betul-betul. Nah, luar biasa. Untuk laki-laki harus cemburu dengan ini. Ya. Yang ketiga adalah buku ini adalah buku yang layak dibaca dan direkomendasikan bagi siapapun yang mencari kebahagiaan hidup dan ketenangan batin. Saya kira itu kesimpulan dari kita. Dan ada satu tambahan, karena Pak Zardan tadi mengulang-ulang Ibu Wani yang mengajak Pak Firwan, ini kok kita hampir sama senasib semua ini ya, bahwa Pak Firwan itu diajak oleh Bu Wani, saya sendiri diajak oleh, artinya ada jiwa yang tertuntun, judulnya begitu, ada jiwa yang tertuntun. Hobi yang tersalurkan, ternyata dia akan menemukan jalannya sendiri. Saya diajak oleh Cak Edo kalau tidak salah, Cak Rudi Edogawa, kemudian dituntun oleh yang pembawa acara Reme Teme ini, siapa lagi teman kita saat ini di Tangerang ini. Ya. Itu ya. Oh, jadi Ari. Ustaz Ari. Ya. Yang ketiga saya juga diajak oleh Ibu Nurfin Moha. Maka ketiga orang inilah sangat berjasa menuntun hati ini, menyalurkan hasrat ini, hobi ini berada di Aero Society. Ya mungkin itu pengalaman saya tambahkan saja bahwa ternyata kalau kita berniat sesuatu maka insya Allah akan menemukan jalannya sendiri. Saya kira itu konklusi dari saya, dan tanggapan Pak Firdaus itu kembali kita menukil pencerahan selalu dari Prof kita bahwa kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Daripada kita menunggu kesempurnaan tapi tidak ada wujudnya yang nyata, lebih baik dengan segala kekurangan tetapi dapat kita saksikan. Saya kira itu konklusi dari Kota Jayapura. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya yakin banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Maklumilah karena ini kesempatan pertama. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah KSJM Bedah Buku yang ke-142 seri ke-24 telah selesai dan berjalan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Prof. Imam Robandi, kepada para pembedah.
kepada para partisipan dan kontak person, kepada Mbak Silvi, dan semuanya. Semoga bedah buku di malam ini akan melahirkan karya-karya yang terbaik sebagai inspirasi untuk kita semua. Salah dan kata saya sebagai amang tamu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.